Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini saya mendatangkan seorang pelaku UMKM senior. Dan orangnya sangat peduli terhadap teman-teman UKM. Dan yang saya suka dari beliau tuh semangatnya luar biasa, menginjak usia senja ya. Gak. Saya perkenalkan Pak Sony. Ya, halo. Pak Sony nggak pakai tulung. Saya mengapresiasi ide kamu. Sangat-sangat inovatif dan belum ada podcast yang dilakukan bergerak, terutama pakai angkot lah. Sedangkan kita tahu angkot itu kan kendaraan penumpang yang memang umum. Nah, di tengah pandemi kayak gini kamu bisa bagaimana berkolaborasi dengan pemilik angkot. Artinya kamu juga peduli sama transportasi umum. Oh sangat Pak, saya bagian dari orang yang sangat mencintai angkot. Itu dia. Karena gini Pak Sony, orang makin kesini itu mental untuk berbagi pada sesama itu makin dikit. Kalau zaman kita kecil nggak peduli mau bapaknya punya mobil berapa, anaknya siapa, itu bisa naik angkot loh kalau zaman dulu. Dan itu bisa merupakan tanpa sadar itu bisa jadi pendidikan ini tentang public transportation. Sekarang kan anak-anak kita kan nyaris nggak ada pendidikan itu. Terutama di kota-kota kecil itu yang masih ada angkot itu nggak dimanfaatkan sehingga tidak ada pendidikan tentang public transportation. Dan ya ini buat aku kemunduran Pak, karena Indonesia ke depan modern itu adalah Indonesia yang bergerak menggunakan public transportation, tidak lagi menggunakan mobil pribadi. Karena kalau mobil pribadi istilahnya semua orang beli bensin, semua orang habisin bensin. Itu sih Pak. Ya, jadi memang sebenarnya kaitannya dengan UMKM juga gitu, Pak. Gimana Pak? Kalau kita lihat dengan perkembangan zaman sekarang, orang semua larinya ke digital kan. Pemasaran dilakukan digital. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat, saya ini kan pemerhati Pak. Oke lah, kita memang harus mengikuti zaman. Kalau pendapat saya kita mengikuti zaman. Tetapi ingat bahwa teknik-teknik pemasaran, terutama itu masih dipakai oleh banyak perusahaan besar loh, dengan cara offline loh. Dia tetap jalan ke toko-toko loh. Karena apa? Kan gini kaitan. Nah ini yang harus saya garis merah dari kata-kata Pak Sony. Kalau memang digital itu terbaik dan satu-satunya cara, tentu perusahaan-perusahaan besar itu akan menggunakan teknik ini. Ya, tapi kenapa kok masih tetap melakukan offline dengan cara datang ke toko-toko? Tetap masih mereka. Nah, tetap. Karena begini, Vic. Mereka ke toko menggunakan tenaga sales, bukan sekedar mereka taking order atau minta apa yang sekarang kurang Bu, bisa saya kirim gitu kan, atau perusahaan akan kirim. Tapi ternyata tidak. Mereka tetap menjalin hubungan face to face. Relationship-nya mereka secara personal. Ya, jadi mereka memperhatikan toko ini sebenarnya menjualnya dengan cara seperti apa, ya kan? Terus toko ini kadang-kadang diutangi sama tetangga sekitar, ya kan? Iya betul. Nah itu juga perusahaan-perusahaan besar ingin tahu sejauh mana perputaran barang mereka terhadap kebutuhan penduduk sekitar. Sekaligus survei ya? Survei. Nah, kalau survei pasar ya sekaligus. Betul. Memang orang bilang UMKM itu ngapain Pak? Capek-capek ke toko, keringetan, ya kesel waktunya juga habis. Mendingan pakai digital. Ya. Tetapi ingat, ada suatu nilai yang tidak bisa dibeli, tatap mata dari pemilik toko. Dia berbohong, personal touch. Dia berbohong bahwa produknya masih ada atau sudah habis. Dengan kata lain, sekali lagi bisa saya simpulkan, Pak Sony bilang bahwa digital memang keren, menghemat waktu, menghemat energi ya. Tapi percayalah sampai kapanpun yang namanya personal touch itu tetap dibutuhkan. Betul. Karena begini Vic ya, kalau boleh kita kalau misalnya terjadi ini kadang-kadang saya berpikirnya ke depan. Dunia ini ternyata tiba-tiba satelitnya ditubruk meteor. Terus mau gimana kita online? Ya kasihan yang biasa pakai Google Map, dia pasti nyasar-nyasar. Satu,
Yang kedua, kalau acara Google Zoom, ya Google Meeting atau Zoom, udah, kalau udah putus jalur internet, terus mau jualannya gimana? Ini kalau bicara jualan. Nah, artinya orang yang teruji dalam dunia bisnis, ini pendapat saya, adalah orang yang menggunakan dua sistem, online dan offline. Secara efektif Iya, dua-duanya. betul. Mungkin generasi kita ini kan dulu nggak ada namanya nawarkan ke IG, itu nggak ada, main TikTok nggak ada, Facebook nggak ada, ya kan? Nah, tetapi orang yang memang bersurvive, dia bisa hidup dalam dua kondisi. Nggak ada internet dia bisa jualan, ada internet tambah bisa jualan gitu loh. Menurut Pak Sony, pelaku UMKM sepuh ini ya. Kalau aku ngomong sepuh dia langsung ketawa. Soalnya dia ngerasa umur 16 tahun ya Pak ya. Iya, Saya 17, maka saya lebih tua setahun dari beliau. 15 tahun aku. Oh 15, 2 tahun lebih tua dari saya. Saya 17. Ya. Oke. Hal yang sejatinya benar-benar dibutuhkan oleh UKM itu untuk menjadi seorang UKM tangguh itu apa sih Pak? Sebenarnya gini, Pak. Kalau orang luar kan bilang sukses itu katanya modalnya gede. Oh bukan. Modal itu kan macam-macam, Pak. Ada modal uang, modal keahlian, skill, ya terus modal banyak lah, ya kan. Tetapi sebenarnya dibutuhkan oleh UMKM yang sejati itu adalah mental dan mindset. Mental sama mindset. Mindset. Wah itu keren. Nah kalau mental itu begini, Pak. Saya kalau ngasihkan pelatihan itu saya katakan, Anda siap nggak jadi pengusaha? Artinya begini, ada orang tanya, Pak, cara menjadi pengusaha itu selain uang apa? Oh enggak, selain uang itu nomor 60, ini gak jaran kalau orang bilangnya, nomornya enggak kehitung lah. Betul. Artinya mental apa Pak? Mental kamu siap rugi enggak? Karena orang bisnis itu pada dasarnya pinginnya untung, tapi pada saat rugi dia tidak siap. Termasuk pelatihan itu menyiapkan mental Anda untuk sukses, untuk untung besar, untuk jadi raja, langsung dapat 5 juta pelanggan, nah gitu kan. Tapi tidak pernah ada pelatihan yang Anda siap dikecewakan, Anda siap patah hati, Anda siap ditipu, Anda siap melarat, Anda siap harta Anda dibawa lari, kan nggak ada. Betul. Jadi padahal nggak ada jaminan orang itu sebenarnya seumur hidup enak terus, lancar terus loh. Kalau sama-sama nggak ada jaminan, kenapa tidak ada pelatihan sengsara? Orang pelatihan ngadepi bencana alam aja ada ya Pak ya? Betul. Nah, jadi kenapa itu? Mentalnya itu harus disiapkan, mental untuk rugi, mental untuk segala macam. Rugi, tapi kalau saya pikir ketika saya mengalami satu kerugian, sebenarnya bukan rugi, saya belajar. Loh, bahkan Pak Sony nggak berani ngomong itu rugi. Itu belajar bagaimana saya harus lebih hati-hati terhadap kontrak atau perjanjian. Dan di balik rugi itu pasti ada ilmu baru. Oh pasti. Upgrade. Saya bisa menilai orang si A yang nipu saya bagaimana, ya kan? Sering ditipu cewek Pak. Dulu berarti beliau ini sering ditipu cewek. Tapi nipu cewek lebih banyak. Jadi itu kedua mindset. Mindset itu sekarang terus terang ya pemerintah memanjakan UMKM dengan banyaknya bantuan. Enggak Pak, yang dimanjakan itu yang mau kerja sama mereka kok. Kalau nggak baik sama mereka nggak akan diajak jadi gini, sekarang banyak bantuan. Sekarang apalagi minggu-minggu ini sudah keluar pendaftaran untuk apa itu? Pendaftaran BPUM, bantuan produksi untuk UMKM mikro. Dibantu apa itu? Ya dalam uang dana sebesar 1,2 juta. Nah, beramai-ramai orang ngurus izin. Yang tadinya nggak punya izin ngurus izin karena syaratnya punya izin NIB. Tetapi ketika bantuan ini sudah cair, hilang. Nah, jadi yang sering terjadi sekarang kenyataannya ada UMKM itu rajin ngurus ngurus perizinan, terus ikut seminar-seminar. Tujuannya nanti akhirnya tujuannya bukan untuk bisnis, bukan. Tapi supaya dapat income dari aja. Itu ya. Wah hebat ini. Ini baru ini. Jadi sebenarnya kalau gini, aku mikirnya jadi gini Pak. UKM itu yang mau dibina sama dinas, sama pemerintah, sama pengambil keputusan kan dipelihara nih. Berarti dengan kata lain
dia diajak kerjasama dong. Ya, kalau sudah kerjasama ya. Proyek-proyek itu berarti kan yang dia jalanin, bukan UKM yang membutuhkan, tapi UKM golongannya yang jadi. Sebenarnya memang mereka. Begini, Pak. Kalau kita mau apa adanya ya. Oh ya apa adanya Pak. Ini harus ngomong apa adanya Pak. Semoga nanti ini pengambil keputusan. Sebenarnya bantuan pemerintah itu baik. Ya baik. Jika jatuh pada sasaran yang tepat. Oke. Ketika tidak jatuh pada orang-orang pelaku usaha yang abal-abal, saya ketik abal-abal. Abal-abal ini kalau saya ingatkan Pak Sony Jerung mungkin lupa, kan udah sepuh ya. Pengusaha abal-abal itu adalah pengusaha yang nggak pernah saya tahu dia jualnya apa, dia punya produk, saya nggak pernah tahu dia jual apa, terus pernah sukses jualan berapa, tapi dia pegang sertifikat ini, itu, standar ini, MUI segala macam, padahal jualan aja nggak pernah saya tahu barangnya. Terus dia ikut pelatihan ini, pelatihan itu, pelatihan ini, pelatihan itu. Orang jualan aja nggak pernah katanya gitu. Terus dia pelatihan tuh buat apa ya? Malah bikin dia overthinking loh, kebanyakan mikir tapi nggak pernah apa? Ya itulah kata tadi. Mindset ketika bantuan datang, dia muncul, dia aktif, tapi ketika mulai nggak ada program lagi dia hilang. Nah, Pak Sony tadi kan di awal pas tadi ngobrol ya. Setiap seminar, kenapa yang ditanyakan, padahal itu semua seminarnya UKM ya. Seminarnya orang yang memang sudah jalan. Saya dapat logikanya seminarnya orang yang bisnisnya sudah jalan. Tapi yang ditanyakan kok aneh, kayak amatiran. Modalnya mana? Modalnya mana? Modalnya mana? Gitu. Jadi gitu. Kalau di remix itu, modalnya mana? Gitu. Itu gimana Pak? Jadi gini, Kak, saya cuma gampang kalau ngatakannya. Saya kebaikan tadi. Jadi ceritanya dia mau Pak, saya mau pinjam uang ke bank. Pinjam modal untuk ke bank ya, artinya untuk ke bank. Nah dia tanya, Anda yakin dan dengan usaha yang Anda lakukan sekarang? Yakin jalan gitu ya? Yakin jalan, artinya yakin nggak kalau bahwa ini usaha Anda itu akan maju? Dia bilang, banyak yang bilang, ya belum yakin Pak karena masih baru. Nah jawaban Anda seperti itu Anda berikan sama bank juga nggak yakin akan menjamin Anda. Iya kan? Ya, kayaknya nggak bisa diputar, nggak bisa kembalikan, nggak bisa bayar cicilan. Bener. Sebenarnya gini, triknya bicara modal itu jangan mau pinjam uang itu ke bank, salah. Ya. Artinya kalau Anda mau mengembangkan usaha Anda kan punya teman. Nah teman Anda mungkin uangnya mungkin berlebih atau dia mau berbisnis, Anda tawarkan bisnis Anda sudah jalan sekian tahun untuk kerjasama. Investor itu dari mana-mana. Wah ini keren ini. Gitu loh. Yang diomong Pak Sony ini persis kayak kamu diomongkan Pak Sandiaga Uno. Jadi pendekatan kita itu bukan bisnis itu pakai perbankan. Iya. Karena you bakal repot gitu. Betul. Tapi kalau pendekatannya ada investor, enak. Investor itu karena ikut sama-sama. Jadi dimain di kuadran investment gitu loh. Jadi lebih kerennya itu yang nyaruh uang dia bagian dari perusahaan. Ya. Mamanya untung besar ya dia dapat besar, untung kecil dapat kecil. Kalau rugi pun ya digendong bareng. Iya. Gitu. Bang, karena kalau sistem perbankan nggak gitu. Iya, mau you nyungsep, you apa, you tidur, you terlentang, you miring ya. Jungkel, kan? Ya tetap pada temponya yang harus bayar, ya bener emang. Atau sita. Kita jaminan atau yang dijual lelang. Betul. Jadi artinya kalau kita mau bicara pengembangan usaha, jangan berpikirnya hanya ke bank, tapi teman Anda yang mau pensiun misalnya, atau teman Anda yang sudah usia sekian dia sudah punya uang cukup, Anda tawarkan bisnis Anda ini loh, saya belajarkan bisnis ini, saya perlu teman punya rekanan untuk mengembangkan usaha ini. Nah, artinya kan di situ dia harus menawarkan sebuah proposal kepada temannya. Padahal sekarang loh, wong sinau proposal aja belum. Oh, sinau proposal tuh ada sinaunya loh. Ada. Oh, beliau nih. Cara buat proposal itu bagaimana? Oke, supaya proposal itu kan tidak harus tertulis, tapi proposal itu di sini, Pak. Sekarang Anda tak tanya, gampang sederhana karena saya ngetesnya gini. Seandainya Anda saya kasih 50 juta mau buat apa? Saya hitung sampai 30 juta. Oh gitu. Semuanya bingung. Ya, saya beli handphone, Pak. Beli handphone. Ya, enggak saya kasih modal karena memang kan saya podcast pakai handphone, pakai kamera. Ya, enggak masalah. Iya. Nah, kalau saya langsung bisa jawab, langsung. Saya beli kamera baru, Pak, terus beli handphone lagi buat backup. Terus itu kalau usahanya digital. Iya. Nah, kalau usahanya roti.
Ya saya beli Family 4 Pak. Enggak, saya beli alat dia pangkat. jawabnya nggak begitu. Apa? Banyak yang jawab bingung mau buat apa. Malah bilangnya mau sewa ruko. Saya bilang 50 juta cukup sewa ruko. Nggak cukup. Ya setahun, habis itu akhirnya bubar. saya ulangi lagi. Oke, saya kasih lagi dana 200 juta. Lebih bingung lagi Pak. Lebih bingung lagi. Iya. Ya, artinya dia nggak siap dengan proposal. Proposal itu tidak tertulis. Kalau saya proposal itu dari sini. Nah, di sini sudah jelaskan sama orang langsung di sini. Gitu. Kalau orang itu minta dalam bentuk tertulis saya buatkan. Artinya ya itu tadi pelajaran SWOT. Ya. Analisa SWOT. Analisa SWOT, bisnis kanvasnya gimana itu udah harus di otak kita. Baru kita menghadap investor, menghadap bank. Iya. Nah, ini belum belajar tentang itu. Bingung sudah. Jualannya aja masih acak aduk kok. Iya. Logonya aja, kemasannya masih berantakan. Iya. Itu kan saya, itu kadang-kadang yang sering terjadi itu, tapi saya masih bangga. Banyak kok pelaku UMKM yang lain masih bagus. Masih bagus ya. Masih bagus. Tapi yang pasti setahu saya kalau UKM yang cuman yang binaan-binaan jujur ya. Iya. Kalau UKM yang binaan-binaan pemerintah itu biasanya cuman menang gaya doang sih. Nah, kalau omsetnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya pembinaan itu ya, saya jujur ngomong kayak gitu. Karena saya tahu yang binaannya benar-benar binaan itu dari 100 orang jadi satu aja belum tentu. Iya, betul. Seleksi alam akhirnya. Ya nggak dibina pun ya seleksi Pak. Karena jawabannya satu Pak. Karena yang bina juga bukan orang bisnis. Dinas itu paling cuma fasilitator lah, murni fasilitator. Iya, macam fasilitator. Yang ngajari ya tetap dia harus punya bapak angkat yang memang dia punya perusahaan yang memang fix dan teruji. Ada pengalamannya. Betul. Dia, belajar sama dibina itu ada pengusaha dibina ASN kok banyol. Nah kok kan kok ngeri gitu, Pak. Sindiran apa kenyataan, Pak? Kenyataan sih sebenarnya. Nah, iya. Ya. Di mana-mana bisnis modern itu, Pak, kan pengennya semua orang jadi pebisnis, tidak lagi jadi orang bergaji. Dan milenial itu sebenarnya nanti tawarannya adalah tawaran untuk jadi ASN itu makin kecil porsinya. Ya, jalan keluar mereka satu-satunya adalah jadi pebisnis, mau nggak mau. Ya, makanya Pak, buat aku kan kalau memang mau profesional itu tadi fokus. Kalau mau jadi pebisnis jangan jadi ASN. Betul. Kalau sudah jadi ASN jangan sok-sok pinter ngatur pebisnis, sudah itu aja simpel kok. Sebenarnya asik kok, podcastmu itu keras. Keras. Tapi kenyataannya asik. Loh enggak Pak, kalau keras kayak gini nih, podcast kalau keras kayak gini itu malah nggak laku Pak. Iya. Tapi nggak masalah buat saya. Ya. Toh ini saya ngomong-ngomong sendiri jadi produser sendiri di channel YouTube saya sendiri mau apa? Ya karep putar. Iya. Soalnya ini memang ruanganmu sendiri. Iya. Ngoceh di ruanganku sendiri nggak apa-apa dong. Daripada kita di luar kita. Ya betul. Nah, berbuat apa? Jadi ya ini bagian dari inilah Pak. Belajar kita jujur sama diri sendiri. Betul. Ngomong sesuatu yang memang kenyataan, nggak dibuat-buat, nggak disandiwarakan, nggak didramakan, udah gitu aja. Ya, buktinya memang juga sekarang banyak bantuan tidak tepat sasaran. Sangat tidak tepat. Semua Pak. Melakukan kecurangan. Ya. Ya, mulai dari maaf aja ya dari tingkat bagaimana itu membagi info. Nah, itu membagi info aja sebenarnya kan cuma di golongan mereka aja. Iya, betul. Tidak fair langsung diinfokan pada masyarakat. Iya, saya tahu itu. Nah, ada juga UMKM juga memang kadang-kadang dia itu untuk diri egonya masih tinggi. Ya. Betul. Dia tidak. Jadi dengan kata lain kalau kita mau jujur, UMKM itu diperalat kadang. Jadi UMKM itu diperalat oleh sebuah kepentingan untuk memperlancar ininya. Untuk memperlancar aksinya. Ya. Namanya saya korupsi. Saya harus memelihara UKM gitu. Otomatis kan saya butuh tanda tangannya UKM ini kan untuk supaya ini legal kan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dan kita harus swear itu ada. Kalau ngomong nggak ada, datang ke tempat saya. Ada, saya juga punya. Saya lihat mata kepala sendiri. Iya, saya juga gitu. Nah, jadi terima berapa, tanda tangan berapa, terima berapa, itu sudah bagian dari kecurangan buat saya. Tapi ya itu tadi tidak akan lama. Oh iya, ada bermain-main dengan kekuasaan tidak akan lama.
Anda bermain-main dengan nasib banyak orang itu tidak akan lama. Mesti boten sare kan. Boten sare. Ya, kan? Dan apa namanya, jangan sekali-kali bermain dengan nasib banyak orang, udah itu aja. Itu sampean kaosnya ada tulisannya tuku ijo keliru lidi. 99% usahaku sing nomor 1. Ya. Ini apa ini, Pak? Ini terus terang saya kebetulan punya komunitas UMKM. Gimana? Komunitas UMKM. Aku punya. Nah, itu komunitas itu punya banyak program, pelatihan segala macam. Nah, kebetulan saya kerjasama dengan Telkomsel. Kebetulan sekali Telkomsel lagi punya program marketplace Telkomsel ada sekarang. Oh, marketplace-nya Telkomsel. Nah, keren loh ya. Sekarang ada. Oke. Artinya semua kita itu... ngomong ini dibayar nggak sih? Nah, itu. Harus dibayar. Oh, harus dibayar ya. Kalau nggak dibayar kita bubar aja loh, Bro ya. Nggak, nanti saya tetap. Oh iya. Bagaimana ya, jadi Telkomsel marketplace Telkomsel ada. Jangan lupa sama usahaku. Podcast saling sapa. Nah, Telkomsel nomor 1. Nomor 1. Oke, ya. Saya punya kok nomor Telkom. Punya. Saya customer mulai tahun 2000-an. Hampir 20 tahun. Kalau nomormu 10 digit apa berapa? Iya, masih lama. Iya. Makanya saya adalah Telkomsel. Sebenarnya begini, Kenapa gimana? Bukan masalah ininya. Ya. Ini ada suatu kepedulian dari perusahaan besar terhadap UMKM. Oh iya, keren. Nah, dia menyediakan media platformnya seperti ini. Dan ini terusan baru kemarin 3 hari yang lalu ulang tahun kedua. Oh, 2 tahun. Ulang tahun yang kedua. Nah, berarti ini mulainya sebelum nyaris-nyaris hampir awal pandemi. Wah, keren ini. Oke, kapan-kapan nanti kita bisa undang Telkomsel. Ya. Yang peduli terhadap UKM ini nanti kita undang. Lumayan kan, kita ngundang kan dapat ya artinya gini loh, kamu kan supaya bisa produksi terus. Oh iya benar Pak. Podcastmu bisa produksi karena podcast ini biayanya besar Pak. Ya, benar. Biaya besar ini. Betul masuk. Ya, bayangin loh ya, nggak ada namanya podcast seharga 150 juta di mobil. Iya. Kan gitu. Nggak ada. Tempatnya tuh. Iya, ruangannya, ruangannya kan kalau biasanya kan kamar. Iya, cuma kamar. Ini nggak kamar. Ini mobil. Bayangin. Mikrolet. Nanti kita rencana angkot kita dari Alphard, Pak. Oh iya. Nanti harus itu, peningkatan. Iya, Pak. Nanti Alphard dari Alphard nanti, Pak. Nanti kan kasihan akhirnya Masnya nggak bisa. Lu kan angkot. Biasanya angkot tapi Alphard, Pak. Oh. Nanti gitu, Pak. Ya. Doain, Pak. Podcastnya laku, Pak. Ya. Nah, terus ini punya marketplace sendiri. Ya. Terus penggunanya memang Telkomsel. Semua informasi jadi gini, kamu punya produk ya dimasukkan masuk dalam marketplace-nya Telkomsel. Keren. Jadi yang jelas yang melihat ya orang-orang pengguna Telkomsel. Ya, berjejaring otomatis. Iya, berjejaring. Keren. Dan memang tentunya programnya banyak nih. Udah pasti Pak, karena Telkomsel itu sampai hari ini adalah terbesar. Ya. Mereka jaringannya terbesar sampai dari Sabang sampai Merauke mereka terbesar. Keren. Kemarin ada program gini, Pak. Contoh ya. Harga sebuah mic ini ya kalau di online itu 50.000 anggap aja gitu. Itu langsung diskon. Cuman bayar 400 rupiah loh. Jadi terakhir, halo nih. Harapan sampean punya impian terhadap teman-teman UKM itu seperti apa sih? Cuma satu, Pak. Ayo kita bersatu. Ya kan, rukun. Jangan terkotak-kotak. Oke. Ya. Jangan terkotak-kotak, terus jangan mau artinya sadarlah. Jangan mau dimanfaatkan kepentingan jahat. Kalau sukses itu bukan karena orang lain, tapi karena kemampuan diri kita. Oke, keren banget. Orang lain kan hanya membantu kita. Ya. Kalau memang namanya pengusaha mandiri, ya betul-betul dia bekerja ya atas dasar memang kerja sendiri. Tapi kerja sendiri itu yang cerdas, ya sama dengan teman yang lain gitu maksudnya. Nah, jadi Pak Sony itu maksudnya kemandirian itu segala-galanya. Jadi untuk membunuh seorang yang bermental wirausaha itu nggak usah pakai pisau. Cukup bikin dia tergantung dan tidak mandiri lagi, dia sudah mati. Jadi gitu Pak ya. Kasih kapasitas yang akeh, dimanjakan terus. Mereka hanya lupa berinovasi, ya dia selesai. Maksud saya di situ. Iya. Terus next apa Pak lainnya Pak? Satu lagi ya, kalau memang harapan saya tuh supaya betul-betul gini.
ayolah yang lain juga peduli. Bagi yang melihat video atau podcast ini, pedulilah, cintailah produknya UMKM. Ojo pamer beli apel Amerika, tenteng-tenteng pakai apa plastik resek yang bening. Tapi apel Malang reseknya warna hitam, malu gitu. Ya, jadi jangan malu dengan produk kita sendiri. Iya. Karena sejatinya ketika kita mempunyai kemampuan untuk membuat produk, tinggal tunggu kita untuk berinovasi dan memperbaiki produknya. Malulah ketika kita satu tidak punya produk, terus kedua terus tergantung pada produk lain, dan lebih parahnya lagi membanggakan produk lain. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.